Ini kita pakai Yuno, kita coba. Misalkan kita ambil yang 5 watt karena 5 watt aja, kalau merek-merek yang seperti ini sudah sangat terang. Dan kita lihat konsumsinya benar-benar 5 watt. Jadi ini real, bukan abal-abal. Persis 5 watt. Dan betul sekali, walaupun ini 5 watt tapi sudah cukup terang kalau kita ukur pakai lux meter. Di jarak sekitar 50 cm ketemu 600-an lux. Misalnya kita naikkan ke tingkat kecepatan level 3. Ini yang paling kencang ya. Konsumsi energi 48, dayanya 48 watt. Jadi betul kalau di situ dispesifikasi tertulis 50 watt betul. Dan real dia ya, benar-benar ketemu di 48 watt. Tuhannya atau kita lebihkan atau biar nyaman gitu aja ya. Kita buat 600 watt hour. Lebih enaknya kita pakai hitungan 600 watt hour. Nah, berapa kebutuhan kalau misalkan kita pakai energi tenaga surya ya, PLTS? Berapa kebutuhan PLTS tuh? 600 watt hour. Karena ilmu elektronika adalah ilmu pasti ya. Jadi ilmu pasti fisika yang di dalamnya juga ada hitung-hitung. Maka kita juga sedikit-sedikit lah harus ngerti matematika ya. Ya karena kita kan tujuannya untuk penghematan, tujuannya untuk efisiensi, tujuannya untuk mencari-cari alternatif yang berkaitan dengan elektronika. Tentu harus paham fisika dan paham matematika. Ini sekilas saja ya. Hitung-hitungan biar tahu sekilas. Nanti kita hubungkan ke keperluan misalkan untuk cari energi alternatifnya yang menyuplai energi listriknya untuk peralatan elektronika kita. Ini contoh televisi. Mari kita lihat, ini sudah saya pasang wattmeter di situ. Kondisi standby yaitu booster yang menyala membutuhkan energi 1,7 hingga 2 watt ya. Jadi booster menyala dan TV LED standby ketemu 2 watt. Nah, maka kalau ini nggak dinyalakan televisinya, hanya standby saja sudah makan energi 2 watt. Oke, misalnya sekarang kita coba televisi menyala. Kita remote. Kita coba nyalakan televisinya. Nah, mari kita lihat. Penampakannya adalah sekitar 14,6. Misalkan volume akan saya keraskan lagi. Lagi umroh, pasti kan ada doa. Volume lebih keras akan naik sedikit wattnya, tapi tidak terlalu signifikan. Kita anggap saja televisi beserta boosternya. Ini sudah TV digital ya. Kita anggap aja sekitar 15 watt. Oke, ini contoh televisi 15 watt pada saat menyala. Berikutnya ya, kita ajak untuk melihat berapa watt ya kipas angin duduk yang model seperti ini, standar ini ya. Kipas angin duduk standar yang banyak dipakai oleh masyarakat. Ini ada Matsunichi, nanti juga mungkin ada merek-merek yang lain ya, seperti Maspion atau mungkin Philips atau mungkin ya dan sebagainya. Rata-rata kurang lebih konsumsi energinya sama kok. Ya, mari kita lihat kebutuhan energinya dia berapa. Kita nyalakan kipas angin. Ini masih level 1 ya kecepatan. Sekitar 42, 41 ya 40 watt gitu ya, sekitar itu. Stabil sudah di 41,8. Misalnya kita naikkan ke tingkat kecepatan level 3. Ini yang paling kencang ya.
konsumsi energi 48, dayanya 48 watt. Jadi betul kalau di situ dispesifikasi tertulis 50 watt, betul. Dan real dia ya, bener-bener ketemu di 48 watt. Kalau di level 1 tadi 40 watt. Oke, ini contoh kedua kipas angin. Nanti kita akan hitung bersama, belajar matematika teknik bersama ya nanti ya. Oke. Dan tentunya alat yang paling umum, yang pokok lah bahasanya ya, pokok yang paling kita butuhkan di tempat-tempat kita untuk penerangan malam ya, lampu. Ini kita ambil contoh lampu yang 5 watt. 5 watt kalau kami di sini biasa pakai merek Philips atau Renesola, atau ini yang paling sering kita pakai ya, nah, 5 watt niki. Ada teman kita juga yang menjadi produsennya, jadi saya kenal yang punya pabrik perakitannya, dekat tidak jauh dari sini, dan kami bisa langganan di situ. Ini kita pakai kita coba. Misalkan kita ambil yang 5 watt, karena 5 watt aja kalau merek-merek yang seperti ini sudah sangat terang. Dan kita lihat konsumsinya benar-benar 5 watt. Jadi ini real, bukan abal-abal. Persis 5 watt. Dan betul sekali, walaupun ini 5 watt tapi sudah cukup terang kalau kita ukur pakai lux meter. Ini kita matikan dulu lampu ruangannya. Kita ukur pakai lux meter di jarak sekitar 50 cm ketemu 600-an lux. Di 50 cm ketemu 600-an lux. Di ketinggian sekitar 1,5 meter nanti akan ketemu sekitar 200-an lux ya, atau 150-an lux. Kita sudah pernah uji. Jadi lampu segini cukup, konsumsi 5 watt, sudah ketemu sekitar 600-an lux. Saya pakai ini yang hitung-hitung standar. Mari kita hitung bersama-sama total kebutuhan energinya. Tunggu ya. Dan sekarang mari kita lanjut ya. Kita belajar berhitung. Menghitung berapa kebutuhan energi. Kalau misalnya ini kebutuhan rumah-rumah sederhana ya, yang kita tadi menyontohkan 3 alat listrik, 3 macam alat listrik, yang biasanya kalau kami memasang video-video kan seringkali ada yang mengontak kami untuk menanyakan, saya itu punya sekian lampu yang akan dinyalakan, ada kipas angin, ada televisi, dan sebagainya. Berapa anggaran untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang harus saya siapkan? Nah, itu pertanyaan yang paling umum yang kita dapatkan seperti itu. Nah, ini sekedar contoh ya, contoh perhitungan sederhana. Hari alternatif kita akan bagikan. Nanti bisa Anda semua bisa menghitung sendiri di rumah atau di bengkelnya masing-masing, atau di sekolah, atau mungkin ini pelajar yang menonton video ini kan kemungkinan ada pelajar atau mahasiswa. Biar ngerti, gak usah tanya-tanya, gak usah ribet, gak usah bingung. Perhitungan sederhana. Nanti kita akan bisa rinci, karena kebutuhan PLTS itu kan tidak bisa langsung saya mau beli panel surya sekian, setelah dipasang baterai sekian atau aki sekian, ternyata loh kok kurang ya, loh kok lampunya nggak bisa sampai pagi. Ya karena belum mengerti hitungan, karena ini matematika teknik, matematika fisika, jadi itu ilmu pasti bisa kita hitung. Oke, masih ingat tadi kita ada lampu 5 watt. Misalnya ini untuk kebutuhan rumah kecil atau kebutuhan sederhananya kita ada
Misalnya 4 lampu, 4 LED. Nah, misalkan 5 watt. Mau dinyalakan berapa jam per hari? Nah, misalnya yang 2 lampu itu sampai pagi, berarti 12 jam. Yang 2 lampu sampai pagi, yang 2 lampu hanya 5 jam misalnya. Berarti yang 2 4 ini kan, yang 2 kali 5 watt kali 12 jam, nah ketemunya berarti 2 kali 5 10. 10 kali 12 berarti 120 WH atau watt hour ya, satuannya itu WH, watt dikali hour dikali jam, jadi watt hour. Ini WH kita aja ya, satuannya 120 WH. Nah, terus ada 2 lampu lagi yang juga 5 watt, menyalanya hanya 5 jam karena pada saat tidur kan sudah dimatikan misalnya. Berarti 2 kali 5 10 kali 5 hour, berarti ketemunya adalah 10 kali 5 50 WH, watt hour. Nah, satuannya watt hour, watt kali jam. Biar ngerti, ini matematika sederhana ya. Mungkin para penonton ini kan dulu hanya sekolahnya nggak sampai hitung-hitungan tentang watt atau hour atau kelistrikan ya. Ini biar sekilas ngerti ya. Bagi pelajar yang SMP sudah belajar tentang ini sekalian review. Yang SMA, SMK, MA ini tentu sudah pernah, jadi ini mengulang ya. Untuk mahasiswa apalagi ini sudah ngelontok bahasanya kalau Jawa. Oke, ini lampu. Tadi apalagi alatnya? Ada televisi. Televisi tadi kan kalau menyala 15 watt. Maka televisi TV tadi LED. TV-nya tadi ada 15 watt. Misalnya per hari mau dinyalakan 5 jam misalnya. Atau 4 jam gitu aja. Kalau nonton TV 5 jam itu ya penggemar film, penggemar TV boleh lah. Tapi kalau saya itu sudah terlalu banyak ya. Saya pribadi itu biasanya hanya sekitar mungkin 3 itu sudah terlalu banyak saya. Kalau anak-anak kadang-kala nonton film lebih. Oke lah, kita anggap biar mudah hitungannya dikalikan 4 jam gitu aja ya. 4 jam. Maka ketemunya adalah 15 kali 4 jam berarti 60 watt hour, watt jam. Tadi televisi dan boosternya tadi sudah TV digital tadi. Kalau ada tambahan apa itu namanya set top box ya. Oke, kalau ada tambahan set top box berarti set top box itu sekitar 5 sampai 8 watt bergantung set top boxnya. Nanti tinggal menambahkan saja ya. Jadi 15 misalkan ditambah set top box ketemunya mungkin 22 watt mungkin ya kalau TV-nya 15 sih. Atau TV dan boosternya 15 misalnya. Ini contoh sederhana 15 saja dikalikan 4 ketemunya 60 karena TV kita tadi segitu ya. Oke, sekarang kita apa lagi alatnya tadi? Kipas angin. Oke. Kipas angin. Kipas angin kita tadi kita anggap kecepatan level 1 atau mau level 3 sekalian ya. Oke, level 3 sekalian berarti kan tadi 50 watt. Kita misalkan per hari menyalanya 4 jam misalnya. Karena kalau zaman sekarang ini orang kota apalagi diterik matahari siang hari itu gerah. Enggak betah bahasanya. Katanya kalau tidur itu enggak pakai kipas angin itu enggak bisa tidur. Ada yang seperti itu ya, tapi kalau kita kan
Di daerah-daerah yang banyak angin atau ventilasi bagus, atau yang memang iklimnya sejuk, ya tidak masalah. Misalnya kita buat hitungan sederhana, 50 watt dikalikan 4, berarti kan ketemunya 4 jam ya. Berarti watt jam 200 watt hour. Ini perhitungan sederhana. Lampu LED, TV, kipas angin. Oke, tambah satu lagi. HP ya. HP atau smartphone. Smartphone itu kalau yang baterainya 4000 mAh atau 5000 mAh lah, sekarang kan sudah besar-besar ya, Type C itu. Fast charging sudah. Itu konsumsi energinya untuk pengisian penuh ya, sampai penuh dari 10 atau 15% itu berkisar 30 Wh. Nah, sudah 30 Wh, watt hour. Kita pernah hitung kurang lebih sekian ya. 30 watt hour yang 5000 mAh. Yang kapasitasnya segitu. Seperti punya saya sudah 5000 mAh. Sudah fast charging. Misalnya punya dua buah ya. Berarti dua apa? Dua pieces ya. Oke. Sudah 30 Wh dikali 2 berarti ketemunya adalah 60 Wh kebutuhan untuk charger 2 buah smartphone. Oke, sekarang kita total. Kebutuhan kita sehari berapa sih kalau ada 4 lampu, 5 watt, kemudian TV, LED, kemudian kipas angin dan HP yang sekian jam itu menyalanya. Nah, dari sini kita akan ketemu. Oke, 120 ditambah 50, 170 ditambah 60, 230 ditambah 200, 430 ditambah 60, 490 watt hour. Nah, 490 watt hour ini biasanya kalau teman-teman pakai faktor loss ya, jadi hilangnya energi daya, misalkan ada faktor mungkin controller efisiensi kurang misalnya, atau faktor kabelnya mungkin juga kurang, atau masalah-masalah yang lain ya. Kita anggap saja, misalnya dianggap aja kebutuhannya atau kita lebihkan atau biar nyaman gitu aja ya, kita buat 600 watt hour. Lebih enaknya kita pakai hitungan 600 watt hour. Nah, berapa kebutuhan kalau misalkan kita pakai energi tenaga surya ya, PLTS? Berapa kebutuhan PLTS itu? 600 watt hour. Nah, kita akan lanjut di video yang berikutnya ya, yang setelah ini. Akan langsung saya buatkan di video berikutnya. Lihat link ya, linknya di deskripsi video ini. Langsung nanti bisa dicek di sana, bisa langsung melihat video berikutnya untuk perhitungan PLTS-nya. Silahkan diikuti.